Saya selaku Ketua DPRD dari 2014 sampai sekarang, kalau orang Muslim menyampaikan, demi Allah saya belum pernah bermain. Boleh ditanya. Memang yakin Pak Suherman tidak tertarik? Proyek itu lumayan loh Pak. Saya yakin proyek itu bukan hak kita dan bukan hak keluarga kita. Tidak tergiur sama sekali? Tidak, saya tidak tergiur. Saya tidak tergiur. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dialog hadir untuk negeri LDS TV bersama saya Vera Wang. Pemirsa LDS TV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di kabupaten kota. Saat ini, Vero sudah berada di salah satu gedung DPRD kabupaten kota, yaitu Kabupaten Pringsewu, dan telah hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Bapak Suherman SE. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan berdialog mengenai sebenarnya apa itu DPRD, karena mungkin masyarakat awam banyak yang kurang paham tentang apa sebenarnya tugas-tugas atau apa yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya, kalau boleh kita tahu nih, sebenarnya apa saja aktivitas yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kota? Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabi pun. Saya Suherman SE, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, yang alhamdulillah kedatangan dari rekan-rekan dari media. Yang alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Tadi disampaikan apa tugas dan fungsi DPRD ya. Kita ketahui bersama bahwa tugas dan fungsi DPRD itu ada 3. Ya. Yang pertama legislasi, kontrol, dan budget. Nah, di situ kita wajib paham dan tahu tugas dan fungsi semua anggota DPRD ya, dari ketiga itu, sehingga mereka bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Itu yang mungkin yang ditanyakan Anda tadi sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Baik, kalau boleh tahu untuk di DPRD Pringsewu sendiri ada berapa anggotanya? Ada 40 anggota DPRD. Ada 40. Ada 8 fraksi. Ada 8 fraksi dengan 40 anggota DPRD. Anggota DPRD, ya, betul. Ya, kemudian secara garis besar atau mungkin yang bahasa yang gampang diterima masyarakat, sebenarnya apa yang dilakukan DPRD? Yang dilakukan DPRD itu banyak, ya, berkaitan dengan masyarakat, yang dengan 3 fungsi itu sendiri. Pertama budget, kemudian legislasi, kontrol. Di situ. Artinya di situ sudah mencakup ada beberapa hal berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD. Baik, kalau untuk budgeting sendiri, itu sebenarnya apa yang dilakukan DPRD? Nah, DPRD nanti kan akan melaksanakan pembahasan sesuai dengan apa yang diajukan oleh OPD, OPD masing-masing. Benarkah keterkaitan dengan anggaran yang ada? Contoh, seumpama jalan menuju Pekon A ke Pekon B, dengan sekian volume, anggarannya sekian. Nah, itu tugas fungsi kita harus bisa melihat betulkah itu, ya, anggaran yang digunakan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan itu sendiri. Sehingga kita tahu dan bisa tahu bila mana ditanya oleh masyarakat, wah ini anggarannya segini kok pekerjaannya kurang maksimal. Nah, ada apa? Nah, di sini kita kan bisa menjelaskan seperti apa dan bagaimana. Baik, berarti kalau begitu DPRD memang bermitra dengan stakeholder dan pemerintah tentunya? Ya, itu wajib kita bermitra. Bermitra berkaitan dengan tupoksi kita. Artinya kita melakukan pengawasan, ya, melakukan budget, berapa yang disampaikan saya tadi. Ya, sehingga tidak ada hal-hal yang merasa ditutup-tutupi. Semua itu harus fair dan transparan. Harus fair dan transparan. Betul. Ya. Memang masyarakat selalu diberikan informasi tentang apa saja yang dilakukan DPRD, ya? Tidak ada yang ditutup-tutupi ya? Tidak ada, artinya begini, kita dalam melaksanakan tugas itu salah satunya kita wajib melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat, aspirasi masyarakat. Di dalam reses dan yang lainnya itu pasti kan akan muncul keinginan apa yang akan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kita akan sampaikan di dalam vokir-vokir itu sendiri ke pemerintah, bahwa ini loh keinginan masyarakat, jalan ini harus diaspal, ini harus ada pembuatan gorong-gorong, ini harus ada sumur bor dan yang lainnya, karena kepentingan di kemarau kadang-kadang nggak ada air dan yang lainnya.
Seperti itu. Baik, dari sekian banyak yang dilakukan oleh DPRD, bagian mana yang paling sering DPRD turun langsung? Apakah pembuatan jalan atau apa nih yang fungsi pengawasannya lebih ketat daripada proyek-proyek lain? Ya, yang pertama yang paling itu aspirasi yang disampaikan melalui reses dan yang lainnya. Karena itu langsung dari masyarakat. Benarkah ini masyarakat ini dalam mengajukan direalisasi dalam pembahasan? Karena kan kita lihat juga anggaran, nggak mungkin akan semuanya itu terrealisasi. Sehingga kita wajib menyampaikan kepada masyarakat, oh iya ini belum terrealisasi karena anggarannya belum ada. Karena apa? Kabupaten Pringsewu kan kita tahu sendiri, KKD-nya rendah. Masih rendah ya? Rendah. Tapi memang disampaikan nih kepada masyarakat, kalau ada sesuatu yang memang belum dilaksanakan, kita jujur nih, belum ada budget, seperti itu? Begini, semua 131 pekon itu membutuhkan pembangunan. Sehingga mana yang skala prioritas, itu yang diutamakan. Kalau masih bisa ditunda ya, kita tunda dulu. Mana yang skala prioritas. Seperti itu. Jadi memang DPRD sendiri juga melihat skala prioritas kebutuhan dari suatu daerah yang mana yang lebih urgent, seperti itu ya Pak Ketua ya? Betul. Ya, baik. Kemudian tadi ada 3, selain budgeting tadi? Legislasi dan kontrol. Kalau untuk fungsi kontrol sendiri, seperti apa nih yang sudah dilakukan untuk DPRD Pringsewu sendiri khususnya? Yang pertama, fungsi kontrol itu kita melihat sejauh mana realisasi yang telah dianggarkan dan telah disepakati di Banggar khususnya, bahwa ini dengan budget sekian seperti apa. Nah, kita memang harus melihat. Kalau ada kejanggalan dan yang lainnya, kita bisa pertanyakan. Ini kok seperti ini? Kenapa kan seperti itu? Artinya kita betul-betul melihat, ya, mengontrol apa yang telah kita sampaikan pada saat kita pembahasan dan yang lainnya dengan TAPD. Baik. Kemudian pada saat eksekutif mengajukan anggaran yang kira-kira ini belum skala prioritas, apakah DPRD memang menunda mengutamakan skala prioritas? Kalau belum skala prioritas, masih bisa untuk yang lain yang bahkan mungkin bukan menunda, dicoret dulu. Oh, dicoret dulu. Iya. Karena apa? Baik. Yang lebih membutuhkan itu apa di situ. Ya. Maka kalau memang itu masih berkaitannya kok tidak berpihak ke masyarakat ataupun ini, ya itu kita berhak untuk mencoret ataupun menunda. Seperti itu. Baik, berarti memang keberpihakan DPRD itu sendiri pure 100% untuk masyarakat? Pure 100%. Ya. Apabila ada anggaran yang menurut Pak Ketua ini bukan prioritas untuk masyarakat atau tidak menguntungkan masyarakat, memang memang langsung coret atau gimana? Iya, memang kalau memang itu enggak keberpihakan ke masyarakat, hanya seremonial dan lainnya, kita berhak nyoret. Betul ya? Iya. Karena memang mungkin selama ini masyarakat berpikir, mungkin penyelenggara pemerintahan ini tidak mempedulikan rakyat. Tapi dengan begini, berarti rakyat bisa tahu bahwa memang kita 100% berpihak kepada rakyat ya. Berani mencoret ya Bapak ya? Berani, karena ini kalau tidak apalagi kita ini ya, mohon maaf, masyarakat Pringsewu itu sangat membutuhkan pembangunan. Namun KKD kita rendah. Betul. Ya. Sehingga apa yang menjadi harapan, jalan mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh tahun belum teraspal, mungkin juga ada. Ya. Nah, ini karena apa? Karena jelas salah satunya kita yang prioritas dulu lah, yang paling utama. Tapi itu juga bukan tidak prioritas. Karena salah satu jalan itu adalah sarana yang untuk meningkatkan transportasi, ekonomi, dan jalan itu ada di jalan. Itu. Baik, kalau misalnya dilihat sendiri untuk Kabupaten Pringsewu ini, menurut Pak Ketua, dari mulai yang skala prioritas utama, ini bagian mana nih yang perlu memang diberikan anggaran? Terutama fasilitas infrastruktur. Infrastruktur ya? Saya sedih dan prihatin. Dana KKD kita itu rendah. Kemudian, Mbak boleh lihat, yang arah Sukoharjo Banyumas itu mungkin sudah tidak layak lagi. Sudah tidak layak jalannya ya? Jalan. Tapi bukan karena tidak dilaksanakan, tapi yang pertama itu karena ada pembangunan proyek air bersih yang dari Pagasan. Sehingga di 2022 walaupun saya berusaha, ya memang belum bisa karena itu nanti akan ada bongkar jalan. Karena itu nanti akan digali
Akhirnya ya menunggu sampai 2023. Maka saya sampaikan ke masyarakat Banyumas khususnya, sabar sampai tahun 2023. Ya, karena memang nggak bisa di anggaran tahun 2022. Jadi memang masyarakat harus bersabar ya. Dan harus tahu diberikan pengertian. Iya, betul. Tapi kalau untuk yang arah Villa Novi sampai ke Banyumas itu wajib diutamakan. Wajib diutamakan. Iya, karena tidak ada kaitan dengan pembangunan air bersih yang ada dari WP Pagasan. Baik, selain infrastruktur, mungkin yang menjadi skala prioritas, apakah bantuan sosial mungkin terkait COVID atau apa nih anggaran lain selain infrastruktur? Nah, ya, yaitu bantuan sosial juga sudah banyak dilakukan, baik itu dari pemerintah, ya, ataupun DPRD sendiri dan mungkin donatur-donatur juga banyak yang memberikan. Karena pemerintah saat ini sangat-sangat fokus untuk menangani COVID-19. Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat jangan sampai tidak vaksin karena anggaran vaksin itu sangat luar biasa fantastisnya ya. Sehingga masyarakat itu harus wajib vaksin ya, wajib vaksin 1 dan vaksin 2. Sampaikan kepada seluruh masyarakat itu salah satu yang untuk ya benteng ya, benteng kemudian kekebalan kita terhadap virus 19. Baik, jadi memang juga kita concern dengan anggaran untuk COVID-19 ya? Concern itu betul-betul, ya. Baik, ya pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, perbincangan menarik kita dalam Dialog untuk Negeri bersama Ketua DPRD Pringsewu akan segera kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Enjoy aja. Pemirsa LDS TV kembali bersama Dialog untuk Negeri bersama saya Ferawang dan narasumber spesial kita Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Bapak Suherman SE. Ya Pak Suherman, kita kembali dialog kita yang menarik tadi sempat tertunda dan break sejenak. Ya, ini masyarakat ingin tahu nih sebenarnya apa kinerja DPRD dalam pembuatan perda? Oh iya, terima kasih. Perda itu salah satu ada yang ditugas fungsi DPRD. Artinya di situ tadi terkait dengan legislasi. Nah itulah kita bersama-sama dengan pemerintah daerah yaitu membuat perda. Ya. Bahkan DPRD telah memperkarsai beberapa perda. Ya. Perda berkaitan dengan inisiatif DPRD. Banyak hal yang disampaikan di situ dengan kajian-kajian, dengan rapat-rapat beserta OPD sehingga perda itu bisa betul-betul ada artinya untuk masyarakat. Aturan itu bisa diikuti oleh masyarakat. Itu salah satunya perda yang ada sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Tugas dan fungsi DPRD salah satunya adalah legislasi. Legislasi, baik. Ya, tidak saja untuk inisiatif DPRD, bahkan ada perda dari pemerintah daerah, bupati ya, begitu di sana. Jadi kita bersama-sama kita bahas dengan OPD supaya hal ini bisa perda itu betul-betul ada di masyarakat, dan aturan itu betul-betul ditaati oleh masyarakat. Kemudian sebenarnya apa nih yang menjadi dasar DPRD membuat suatu perda? Dasarnya salah satu mungkin kebutuhan yang perlu disampaikan supaya diketahui oleh masyarakat bahwa ini harus ditaati. Seperti suatu contoh, perda dilarang menjual minuman di
tempat pendidikan ataupun di tempat beribadah. Nah, di situ masyarakat harus tahu memang ada perdanya dan bila melanggar kan ada sanksinya, seperti ada kekuatannya pemerintah untuk bisa menindak apa yang menjadi perbuatan mereka karena perdanya itu sudah ada. Sudah ada. Kalau untuk alurnya sendiri dari sebuah gagasan menjadi perda seperti apa Pak Ketua? Alurnya kita sampaikan, umpamanya kita ke legislatif kita bahas, kemudian kita rapatkan dengan OPD apakah tepat perda ini diterapkan di masyarakat. Itu salah satu yang menjadi alur untuk kita bisa menyampaikan inisiatif aturan ataupun perda yang ada. Kemudian baru-baru ini mungkin adakah perda yang dibuat yang memang menguntungkan masyarakat? Ya banyak Mbak. Ya, adanya perda yang salah satunya yaitu yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada, mohon maaf, perda untuk tidak berjualan miras di lingkungan pendidikan dan yang lainnya, itu sudah jelas. Itu untuk ke masyarakat segi positifnya luar biasa. Dan penegak hukum pun bisa dengan adanya perda untuk menindak. Kalau tidak ada perda, mau bagaimana? Dan masyarakat akan merasa tenang. Salah satunya seumpama miras itu, kalau orang muslim katakan hammer ya, itu ada di lingkungan sekolah ataupun mau pasti akan terganggu. Meresahkan ya, orang tua khususnya ya Pak ya? Orang tua khususnya. Ini ya salah satu yang diperakasi oleh DPRD supaya perda itu bisa diberlakukan. Baik, kalau sudah diberlakukan ada dasar hukumnya Ada memang. dasar hukumnya. Kalau ada yang melanggar kita bisa langsung menindak. Betul, ya Pak Ketua ya. Karena ini mungkin salah satu supaya generasi muda kita tidak kenal ya dengan barang-barang haram seperti itu. Iya, kemudian seperti dilarang merokok di tempat keramaian. Kan itu salah satunya apa? Manfaat untuk masyarakat betul-betul ada manfaatnya. Contoh, orang yang mungkin tidak merokok. Berdekatan karena di keramaian yang ini berdekatan kemudian terhisap rokoknya dan orang yang merokok merugikan orang lain. Terganggu ya Pak. Karena ada tempat-tempat tertentu untuk bisa merokok. Baik. Jadi memang perda-perda pun dibuat memang melihat dari sisi kebutuhan masyarakat. Benar itu Pak Ketua? Iya, betul seperti itu. Jadi memang DPRD benar-benar memperhatikan apa yang menjadi prioritas untuk masyarakat. Betul, seperti itu ya Pak Ketua ya? Betul. Ya itu mungkin ya insya Allah masyarakat mengerti, kalaupun tidak paham dan ini bisa oh seperti itu kan, seperti itu. Apa artinya kalau ini sampai mungkin bisa dilihat ditonton masyarakat kan, oh iya seperti ini kan gitu. Artinya tidak serta-merta kita ini mohon maaf ya mungkin ada kurang pasnya dan lainnya di masyarakat. Masyarakat akan lebih tahu nantinya. Iya, selama ini masyarakat mungkin menilai apa sih kerjanya DPRD ya? Padahal kerja DPRD cukup banyak ya, mulai dari fungsi pengawasan, kemudian pembuatan perda. Dari sekian banyak tugas dan fungsi ya, menurut Pak Ketua itu berat dijalankan apa? Ya itu tinggal bagaimana kita Mbak. Ya, kalau kita ini betul-betul ya paham tugas dan fungsi DPRD, saya yakin 40 itu paham ya. Itu tidak akan menjadi berat bagi kita. Contoh, tadi saya kembali lagi ke tugas kontrol ataupun aspirasi. Kita akan tahu mana yang memang diharapkan betul oleh masyarakat. Contoh infrastruktur, ya infrastruktur itu harus tempat saya dulu dong, karena apa? Ini hasil bumi saya nggak bisa keluar, bagaimana seperti sekarang yang ada di Kecamatan Banyumas. Nah, cuman ada kendala yang saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan masyarakat akan paham dan tahu seperti apa, kenapa kok ini tidak dibangun di 2022. Iya, seperti itu jadi ya Pak ya. Iya, ini Vero punya pertanyaan yang mungkin sedikit personal ya. Pak Ketua sendiri, kenapa ingin jadi anggota DPRD? Yang pertama, saya sebagai masyarakat dari kalangan yang paling bawah. Saya ceritakan sedikit, dulu saya itu buruh pabrik. Oh. Iya, selama 12 tahun saya dulu buruh pabrik. Kemudian kalau yang memang masyarakat itu nggak punya, ya di apapun nggak akan punya. Dipaksa bagaimanapun nggak akan dia, apalagi dengan berkaitan dengan uang. Nah itulah yang menjadi dasar. Kalau kita sebagai wakil rakyat bisa memahami masyarakat, saya yakin ya
saya yakin tugas dan fungsi kita akan kita laksanakan. Terutama kita wajib tahu di dapil kita itu seperti apa. Mana yang perlu diutamakan, mana yang masih bisa ditunda, sehingga semua itu bisa langsung mengena ke masyarakat. Artinya, ya saya paham betul karena saya itu ya memang berasal dari masyarakat biasa ya. Dari masyarakat biasa yang sekarang hanya ya alhamdulillah sekarang saya bisa ada usaha lain di kampung sini dan bisa memanfaatkan ataupun mempekerjakan masyarakat banyak. Itu saja kebanggaan saya. Selain saya bisa membawa aspirasi masyarakat, saya bisa masyarakat tidak usah terlalu jauh mencari pekerjaan. Di kampung sendiri pun bisa karena belum tentu di daerah lain itu kita mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hasil yang lebih. Tapi kalau di kampung sendiri, insya Allah kalau memang itu ada, kita dekat dengan keluarga, bisa memantau anak-anak kita, kemudian kita juga dapat penghasilan yang tidak kalah dengan yang. Jadi memang Pak Suherman sendiri menjadi ketua DPRD karena ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat bawah ya. Dari masyarakat bawah yang sifatnya betul-betul harus kita kawal. Harus dikawal. Iya. Jadi memang kalau kita sudah mengetahui bahwa menjadi anggota DPRD adalah menjadi wakil rakyat, benar-benar tulus, maka kita akan bekerja dengan tulus untuk aspirasi tentunya. Iya, itu yang terpenting. Jangan sampai kita memanfaatkan mentang-mentang kita itu jadi DPRD dengan segala cara untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai hal seperti itu. Karena masyarakat mungkin selama ini memang krisis kepercayaan ya Pak Ketua dengan juga anggota DPRD. Bagaimana Pak Suherman itu untuk mengentaskan atau supaya masyarakat tidak krisis kepercayaan lagi? Ya, yang pertama kita harus dekat betul dengan masyarakat. Karena kita bisa seperti ini adanya dari masyarakat. Contoh saya berangkat dari kepala desa, itu kepercayaan masyarakat. Kemudian saya jadi DPRD juga kepercayaan masyarakat. Saya tidak bisa seperti ini kalau tidak ada masyarakat yang memilih ke saya, mempercayakan kepada saya. Sehingga kita betul-betul apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan kenyataan. Ini kadang-kadang yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu dunia akhirat. Betul sekali. Jadi jabatan itu bukan sekedar cuma dikasih, tapi ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Sebagai pemimpin apalagi itu pasti akan ditanya pertanggungjawaban. Nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat nanti. Betul sekali Pak Ketua. Baik, kita break sejenak Pak Ketua. Iya, pemirsa LDS TV Dialog hadir untuk mendengarkan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa LDS TV masih bersama saya Vera Wang dalam Dialog Hadir untuk Negeri bersama narasumber spesial kita Bapak Suherman SE, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu. Pak Ketua, kita lanjut lagi obrolan kita tadi yang sempat break ya. Ini masyarakat mungkin ingin tahu nih sebenarnya apa saja tugas dari setiap komisi. Ada berapa komisi Pak di DPRD Pringsewu? DPRD Pringsewu ada 4 komisi. Ya, komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Dan itu mempunyai mitra masing-masing. Tugas-tugas komisi itu ya salah satunya melaksanakan hearing dan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan OPD. Apa saja, kemudian apa saja yang telah dilakukan.
sekaligus ke semuanya, termasuk dari anggaran yang dibudgetkan di sana. Itu tugas-tugas dari masing-masing komisi. Kemudian juga komisi salah satu yang mempunyai mitra, sehingga beliau juga harus melihat mitranya seperti apa, di dalam pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Itu komisi harus berhak tahu dan berhak menguasai di dalam segala sesuatu berkaitan dengan mitra kerjanya. Nah, jadi memang setiap komisi bermitra dengan OPD di perangkat daerah ya? Iya, masing-masing. Kalau komisi 1 berkaitan dengan pemerintahan, pelaturan-pelaturan, kan itu salah satunya ya, diambil kan biasanya. Komisi 2 di pertanian, perindustrian, komisi 3 di pembangunan infrastruktur, komisi 4 itu di kesehatan, ya, dan yang lainnya. Di olahraga, kesehatan, pokoknya itu ada masing-masing mempunyai mitra. Dan memang di setiap masing-masing komisi itu memang bertugas untuk melakukan pengawasan juga terhadap kegiatan-kegiatan OPD ya? Iya, sama. Karena tugas fungsi DPRD itu ada 3 yang disampaikan tadi. Baik, ya Pak Ketua, ini ada sedikit mungkin pertanyaan dari masyarakat ya. DPRD ataupun anggota DPRD itu rentan dengan yang namanya proyek atau mungkin fee proyek ya. Ini bagaimana nih Pak Ketua melihat hal ini? Ya, itu salah satu banyak juga pertanyaan dari masyarakat. Oh, ini kok jalan nggak bagus, jangan-jangan ini bermain proyek ini DPRD. Tapi saya pastikan, saya selaku Ketua DPRD dari 2014 sampai sekarang, kalau orang Muslim menyampaikan, demi Allah saya belum pernah bermain yang namanya proyek. Boleh ditanya, kalaupun toh tahu bahwa Pak Herman main-main begini, silakan. Saya tidak akan mengelak kalau memang saya melakukan seperti itu. Karena apa? Karena saya sampaikan tadi, yang namanya pertanggungjawaban itu pasti akan dipertanyakan. Tidak ketemu di dunia, di akhirat tadi saya sampaikan. Dan saya selaku Ketua DPRD melarang keras kepada anggota, karena tidak ada tupoksi DPRD ya, dari 3 itu budget, kontrol, dan tidak ada tupoksi proyek. 1 saja untuk DPRD bermain proyek. Salah. Tidak ada ya? Memang Haram, itu bukan tugasnya DPRD ya? Bukan tugasnya DPRD. Kalau DPRD kok bermain proyek, siapa yang akan ngawasin? Ya bolehlah ditanya, mungkin di sekretariat yang nggak jauh-jauh. Apakah pernah saya minta? Apapun, kalau memang ada saya ganti. Mungkin bukan 10, 1000 kali lipat kalau saya ada. Gitu. Baik, tapi memang yakin Pak Suherman tidak tertarik? Proyek itu lumayan loh Pak. Saya yakin, Pak. Proyek itu bukan hak kita. Dan bukan hak keluarga kita. Tidak tergiur sama sekali? Tidak. Saya tidak tergiur, ya. Walaupun ada orang itu hanya omongan Pak Suherman, tapi silahkan, boleh ditanya. Silahkan kalau memang ada Pak Suherman bermain, ya, monggo. Berarti Pak Suherman menantang untuk masyarakat, silahkan kalau ada yang bisa membuktikan. Bahkan kalau memang ada yang ini, saya ganti berapa puluh kali lipat pun saya siap. Baik, ini tantangan yang menarik ya untuk masyarakat Pringsewu khususnya loh Pak. Ini disaksikan oleh masyarakat. Saya siap. Saya siap kalau masyarakat ada yang tahu, Pak Herman hanya ngomongnya saja. Benar. Karena saya salah satunya adalah yang saya sampaikan tadi. Saya dari masyarakat paling bawah, buruh pabrik yang tidur aja mungkin di alas koran ataupun di alas kardus. Pernah mengalami? Saya 5 tahun lebih di Pasar Cikupa, saya tidur di situ. Dan saya merasakan masyarakat itu memang nggak mampu dan perlu ada dewan yang datang, itu memang saya merasakan. Ya. Gimana supaya kita lebih baik, meningkat taraf hidup kita. Ya Alhamdulillah. Sekarang saya bisa memperkerjakan masyarakat selain dari anggota DPRD yang dikelola oleh ibunya di Kain Perca, yang dulunya hanya 10 kilo sekarang 100 ton. Nah, bisa masuk. Kemudian yang dulunya hanya saya, sekarang ada 16 sub usaha. Dan itu memperkerjakan masyarakat 1.600 dari 4 kecamatan. Luar biasa ya. Nah, itu salah satu. Saya lebih baik dari itu, halal, dimakan enak, dan manfaat untuk keluarga itu luar biasa. Jadi memang Pak Suherman benar-benar tidak tertarik dengan proyek? Tidak. Ini pertanyaan saya ulang lagi ya, tidak tertarik Pak? Tidak tertarik saya, tidak. Walaupun mungkin nilainya besar? Besar itu hanya sekedar
Indonesia kita saja, oh nanti kita kebeli apa. Tapi kalau nanti fatalnya itu akan lebih jadi orang tersengsara. Ya, karena apa? Pemerintah atau penegak hukum pasti akan berbuat yang lebih dari penghasilan yang didapat. Berarti memang Pak Suherman tidak mau bermain proyek? Tidak, saya dan juga menghimbau anggota tidak menghimbau untuk bermain kepada proyek. Anggota, mohon untuk tidak ya bermain proyek. Karena apa? Satu, proyek itu pekerjaan yang mulia yang tidak boleh diganggu-gugat budgetnya. Sehingga berjalan lancar. Saya mohon, karena apa? Ya kita hidup itu bakal mengalami kematian. Kalau dikasih umur 70 tahun itu sudah hebat. Saya sekarang udah 51 tahun. Bonus berarti Mas ya. Kalau Untuk lewat dari apa 70. ditinggalkan udah dapat hasil dari kayak gitu. Benar. Belum lagi hukuman di akhirat ya Pak ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi mungkin keimanan. Saya mungkin ada masyarakat yang menyangka, itu mah ketua DPRD hanya menutup ini. Ya monggo. Saya siap. Saya berani untuk menyampaikan itu semua karena memang saya tidak mau bermain-main. Mungkin ya dari masyarakat semua sampai ke media pun saya sampaikan. Saya menantang. Silakan kalau saya memang bermain di situ. Alhamdulillah, semoga Ketua DPD se-Indonesia punya pemikiran sama seperti Bapak. Seyogianya harus, Mbak. Karena apa? Apa yang dihasilkan oleh kita dari proyek itu, kalau dibelikan aspal, berapa meter akan terbangun lingkungan kita? Berapa banyak orang yang terbantu? Berapa banyak orang yang terbantu, yang jalannya jelek jadi bagus. Amal ibadah kita akan lebih hebat, amal ibadah kita akan lebih mantap, kemudian kita dalam usaha insya Allah akan diberikan berkah dan diberikan kelancaran. Amin. Baik, wah luar biasa sekali dialog kita pada hari ini ya Pak. Kita bisa dapat banyak pelajaran dan manfaat tentunya dari seorang Ketua DPRD Bapak Suherman SE yang mungkin pemikirannya out of the box ya, beda dengan teman-teman yang lain dan memang bekerja 100% untuk masyarakat. Iya, karena saya juga tugaskan, kemudian diperintahkan oleh pimpinan saya, jangan sekali-kali kamu keluar dari aturan. Dari Pak Arinal Junaidi menyampaikan bahwa jangan sekali-kali kamu Herman sebagai Ketua DPN memanfaatkan kepemimpinanmu untuk hal-hal yang tidak benar. Itu yang saya pegang. Memang itu harapan saya. Pimpinan saya harus mengucapkan seperti itu. Baik. Bisa diikuti dengan yang lain. Betul sekali, luar biasa Pak Suherman. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dialog kita hari ini bersama LDS TV dan Vero sebagai salah satu masyarakat berharap memang DPRD selalu menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Suherman waktunya. Sama-sama. Ya, dan pemirsa LDS TV, sekian dialog hadir untuk negeri pada episode kali ini dan terima kasih untuk kebersamaan saya Vero Wang. Sampai jumpa.